Panggilan Baca Kata dan ladies and gentlemen, we will to start right now ASEAN Electoral Committee event. Kita boleh gunakan English, Malay maupun bahasa Indonesia. Tapi nanti Pak Dihin jangan gunakan bahasa Jawa ya, karena Cik Fahmi faham. Jadi Cik Fahmi jangan pula guna bahasa Arabik. Saya pun tak faham Arabik. Kita guna boleh Malay language, Indonesia bahasa, mau campur pun boleh. Okay, I will to inform bahwa ini adalah kuliah bersama atau kuliah interaktif antara kampus satu Indonesia, satu Malaysia, sehingga kalian mahasiswa kita mendengar perspektif yang berbeda dari luar, dan begitu juga kawan-kawan yang hadir ada juga dari selatan Thailand, ada dari Malaysia juga, yang semuanya juga boleh lihat ini karena kita publish di website ASEAN Electoral Committee. Karena itu audiennya ini ada yang degree, ada yang master, ada juga lecturer, tapi ini general saja. Oke, kita punya 5 agenda saja itinerary-nya. Yang pertama, welcome speech from Chairman ASEAN Electoral Committee. And the second, the short video about ALC, because you are the first time right now, tapi Pak Diin sudah tahu sebelumnya, boleh sudah dalam masa 1 tahun atau lebih. Kemudian yang ketiga nanti terus bagi sharing session. Kalau ditanya siapa yang sharing awal, kalau lihat daripada alfabet memang Bapak Diin, karena kita selalu guna A to Z, jadi A, B, C, D. Ya, ini lagi awal daripada Pak Diin. Karena itu bukan karena saya berkawan sangat dengan Pak Diin kemarin bagi saya makan enak minum lalu dia yang awal, bukan, tapi kalau namanya ada dua. Oke, kemudian 4 question answer, tanya jawab. Karena itu mahasiswa boleh gunakan chatbox untuk share, boleh juga mau tanya langsung by lead boleh, tapi hantar ke email saya pun oke juga, karena seringkali banyak yang hantar ke email sebab kadang mau nanya ke dosen sendiri nggak enak dan sebagainya, atau pakai nickname, no problem. Okay. Kemudian yang kelima kita closing remarks. Therefore, I will to remind you that this sharing session not by strict protocol, but only by relax and enjoy. If you want to drink coffee or tea, silakan Pak Diin, saya sudah sedia ini kopinya. Jadi kalau nak minum ambil apa boleh saja ya. Jadi okay. Jangan sampai nanti nak bergerak pun tak berani apa nak. Nah, ini enjoy apalagi weekend. Okey, tanpa membuang masa lagi, ini daripada Angkasa Puri macam ni RTM. Angkasa Puri. RTM itu radio televisi Malaysia, saya pernah ke situ beberapa kali. Jadi ini kayak siaran. Kita akan memulai sekarang. Pray first. Kita mulai dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Thank you very much. The first welcoming speech from me. Sekali lagi, terima kasih yang sebesar-besarnya. Thank you very much. If Javanese language, matur nuwun sangat. Nah, itu Cik Fahmi bahasa Jawa. Matur nuwun sangat, itu terima kasih sekali, atau thank you very much lah bahasa Inggris. For your available time, Bapak Dr. Anders Dihin Septianto, MA, Senior Lecturer Esa Unggul University and Director of Esa Unggul Campus Citaraya, Tangerang, and Encik Fahmi, Muhammad Fahmi Hasnul, yang juga lecturer, yang lamanya juga practitioner, juga sebagai ustaz mungkin dari bahasanya tadi lah macam yang itu. Jadi thank you very much once more. Okay, right now we go to second agenda. Indah Gumilang, my friend, in the cockpit right now. The first speaker, silakan Pak Dihin, mangga.
Oke, terima kasih. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. untuk semua yang ada di sini. Semoga sehat semuanya dan keberkahan ada pada kita selalu. Ini kegiatan yang sangat ketat sebenarnya saya di Parisa. Kemarin baru selesai, sudah ada lagi dan ya alhamdulillah temanya nggak jauh dari kemarin yang saya mau ambil posisi tentang Islamic attitude. Kalau Pak Wame, eh, saudaraku, jadi kemarin ada kami punya seminar hybrid tema attitude tapi dalam konteks umum dan saya mencoba untuk masuk pada wilayah Islamic attitude, kemudian dihubungkan dengan bagaimana dalam suasana situasi global environment. Ini menarik, paling enggak yang kami sampaikan untuk menjadi penguatan saya sendiri sebagai pribadi, Pak Reza, karena Iya. apapun itu saya berharap bermanfaat untuk saya sendiri. Oke, saya izin untuk share materi saya, Pak Reza. Oke. Silakan Pak Bapak co-host sekarang boleh digunakan. Ya, sebentar. Oh, belum saya buka. Bentar, bentar. Bentar, saya buka dulu. Kalau materi Pak Dihin mau di-share Kang Indah juga bisa, tapi sekarang sudah tampak. Ya, Very clear, sangat jelas. oke. Ya, Nah, ini eh, ada beberapa yang mau saya sama bersama, Islam dan perilaku sosial di lingkungan global. Moga-moga temanya tidak jauh dari persepsi saya, Pak Reza, yes. harapannya. Jadi ini kita menguatkan. Ini hal-hal yang saya sangat senang. Untuk membahas masalah ini, pertama-tama kita mulai dari satu surah yang sangat menarik, yang harus kita pahami dengan baik. Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalna untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi dari satu ayat ini saja sudah memberikan petunjuk buat kita semua melalui Nabi besar Muhammad SAW bahwa di kehidupan itu kita harus bisa berperan yang positif untuk seluruh alam. Jadi global environment dalam kaitan ini bagaimana kita berperilaku, bersikap yang intinya bermanfaat. Di sini disampaikan bahwa tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad membawa agama Islam bukan untuk membinasakan orang-orang kafir, melainkan untuk menciptakan perdamaian. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam, perlindungan, kedamaian, dan kasih sayang yang lahir dari ajaran dan pengamalan Islam yang baik dan benar. Dari tema ini saja sudah terlihat banget kalau siapapun yang ada di sini, maaf nih ya, baik yang Muslim atau non Muslim, akan sama saja bisa menikmati diskusi dengan sebaik-baiknya. Karena pada prinsipnya kita terlahir sudah diajarkan sikap-sikap yang baik pada lingkungan, tidak hanya sama manusia, tapi juga apa aja yang telah diciptakan oleh Allah. Tidak boleh merusak tanaman, tidak boleh merusak sungai dan sebagainya. Itu sikap perilaku yang harus kita kuatkan. Kita lanjutkan. Di antara dalil ajakan agama terutama Islam untuk tidak bersikap sewenang-wenang kepada alam adalah seperti yang terang dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 56 yang artinya sebagai berikut. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sedang Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut, takut untuk tidak diterima, dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat
kepada orang-orang yang berbuat baik. Ini ada saya bold, tulisan berbeda, yaitu kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya, jadi sikap-sikap Muslim khususnya atau adik-adik semua yang ada di sini, ketika Anda melakukan perbuatan yang baik, insya Allah perjalanan ke depan itu akan sangat dimudahkan. Prinsip berbuat baik aja, sikap berbuat baik aja, itu akan memberikan berkah buat kita dalam kehidupan. Nah, berbuat baik itu seperti apa sih yang paling memungkinkan kita bisa punya reputasi yang positif? Nah, ini Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia ada yang paling bermanfaat bagi manusia. Nah, jadi berbuat baik itu yang seperti apa sebenarnya sikap kita untuk bisa berbuat baik? Hanya satu yang paling utama. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Jadi kalau setiap pagi, setiap hari, setiap terus ada pertemuan dengan manusia, kita melakukan kebaikan-kebaikan, apalagi ada unsur manfaat kepada mereka, itulah keberkahan. Insya Allah ada keberkahan dalam diri kita dan kemudahan dalam hidup kita. Kita akan jauh dari rasa-rasa tekanan kehidupan yang susah dan sebagainya. Tapi di lain selain dengan manusia ya, karena kita orientasi pada global environment, ya artinya kita juga berbuat baik dengan binatang, tidak untuk menyiksa, kemudian semata enam tidak melakukan bullying, ya bullying gitu ya, atau perendahan pada pihak lain. Kalau kita punya sikap Islam yang kuat, insya Allah hal itu nggak muncul. Jadi kalau masih muncul orang-orang yang menyiksa temannya sampai segitu parahnya, ya kan, ada arogansi terhadap orang-orang lingkungan kita, apalagi kalau pemimpin memaknai ayat-ayat ataupun surah di sini ataupun hadis yang ada di sini, insya Allah hidup itu akan tentram, hidup itu akan nyaman, semuanya akan penuh kedamaian. Nah, persoalannya memang banyak hal yang kita temui di masyarakat, hal semacam ini belum sepenuhnya terjadi, ya, belum semua terjadi. Oleh karena itu, saya sangat senang ketika kita diskusi pada pagi ini untuk menguatkan masalah tentang attitude di wilayah Muslim. Kita lanjutkan materi kita. Kemudian masih ada lagi. Kita kasih judul lagi, Habluminah dan pentingnya bagi seorang Muslim. Seorang Muslim wajib meningkatkan ketakwaan dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jargon yang atau hal-hal yang memang kita sudah pahami sejak kecil, ketika kita sekolah SD SMP, hal-hal ini sudah kita kuatkan mulai dari kecil. Tapi kenyataan ketika besar masih banyak orang-orang yang melewati batas. Hampir setiap hari kita mendengar, nonton di TV perilaku-perilaku yang jauh dari yang seharusnya dilakukan. Ya. Nah, itu kewajiban kita semuanya untuk saling mengingatkan, dan secara pribadi kita tidak melakukan. Jadi kita diminta selalu menjaga hubungan dengan sesama manusia. Apa cara menjaganya? Itu tadi, saling menghormati, selalu bermanfaat, ya. Syukur-syukur kalau ada penugasan kita amanah, dapat dipercaya, itu adalah sikap-sikap ketauladanan kalau bisa. Jadi kalau kita pengen bereputasi, mari kita tunjukkan sendiri, kita lakukan sendiri dengan penuh keikhlasan. Orang lain akan melihat bahwa siapa kita terlihat dari ucapan kita dan tindakan kita. Syukur-syukur pikiran kita melalui tulisan-tulisan. Nah, hubungan dengan manusia disebut dengan sebagai hablum minannas. Ini masuk perkara muamalah yang kegiatan sehari-hari, pertemuan sehari-hari. Penguatan dalam upaya hablum minannas ini semata-mata kita selalu diingatkan bahwa manusia dengan manusia yang lain, khususnya sama Muslim, itu bersaudara. Kalau kita tahu hakikat bersaudara, maka bentuk yang pertama jangan pernah menyakiti, dan bentuk yang kedua kita harus bisa saling tolong menolong. Ibadah seorang Muslim tidak akan lengkap
tanpa keseimbangan, hablum minanas dan hablum minallah. Akan sia-sia amal seorang yang mengerjakan ibadah siang malam, namun lisannya masih digunakan untuk berbuat dosa. Ini sesuatu yang jangan sampai terjadi pada diri kita semuanya. Ke masjidnya rutin, sholatnya minta ampun tepat waktunya, semuanya betul-betul terstruktur dengan baik, kaitan dengan hablum minallah. Tetapi di lain pihak nggak ada kesamaan dengan hablum minanas. Ya, kesombongan masih muncul, ya, arogansi sebagai pimpinan masih muncul, menganggap orang lain lebih rendah. Nah, itu berarti apa yang dia nikmati hubungan dengan Allah itu belum sepenuhnya dia dapatkan di dunia. Ada penting yang perlu saya sampaikan selain beberapa hal tadi adalah ini tambahan aja dari Pak Din karena waktu yang pas-pasan. Bagaimana perilaku Islam ya dalam bermedia digital. Ini juga semacam sikap juga ya, sikap kita untuk menyiasati, menikmati zaman sekarang yang sangat bermedia digital. Karena saya harapkan adik-adik semuanya dan saya sendiri ketika kita masuk di wilayah digital, sikap-sikap Islamiknya, sikap-sikap sebagai orang Muslim harus bisa muncul untuk menunjukkan jati diri kita. Ada beberapa macam etika yang perlu diperhatikan dan berkomunikasi di media sosial. Ya, ini poin-poin Pak Diin untuk mengingatkan aja, menguatkan aja kita ya, selalu perhatikan penggunaan, jadi jangan asal memberikan tulisan yang huruf besar, huruf kecil, ya dan sebagainya. Kemudian berarti mengunggah konten, jangan asal mengunggah ayat tanpa penjelasan, mengunggah makanan tanpa penjelasan, ya. Jadi mengunggah foto, akhirnya kan jadi bumerang. Ketika foto-foto hidon dimunculkan, dampaknya malah sampai, waduh, panjang sekali. Itu poin nomor 2, ada di semua ada di sini. Ayo, kita harus bersikap dalam bermedia digital yang positif, yang bermanfaat bagi orang lain. Setiap tampilan, setiap tulisan, setiap submit di media digital, upayakan niatnya bermanfaat bagi orang lain. Terus apa artinya? Banyak orang menyatakan dirinya Islam, memunculkan foto-foto yang membuat orang lain itu jadi sedih melihat karena tidak bisa melakukannya. Kenapa sih harus menunjukkan keseharian hidupnya ketika orang lain masih banyak yang butuh kita bantu? Lebih baik kita tunjukkan manfaat kita. Oke, kalaupun misalnya adik suka menunjukkan sedang makan di suatu tempat, berikan komentar, rekomendasi. Jadi bukan menunjukkan apa yang dimakan, yang kesannya orang lain belum tentu bisa makan. Bukan begitu caranya. Adik bisa memberikan tampilan foto ketika di suatu wilayah, di luar negeri sekalipun. Tapi tidak untuk pamer bahwa saya sedang di sana. Itu bukan sikap muslim yang baik. Tapi berikan informasi apa yang ada di sana dan apa manfaat ketika adik-adik ada perjalanan di suatu tempat. Jadi ada nilai manfaat. Ingat sekali lagi, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya dalam kondisi apapun. Ya, jadi otomatis kalau memberikan respon, memberikan informasi yang lebih jelas, basicnya juga tetap manfaat. Silakan, ada yang mulai mencoba per hari ini. Kalau Anda mengkomen atas suatu hal, nilainya adalah berdasarkan manfaat. Tanyakan, apakah itu bermanfaat buat kami? Gampangnya begitu, ya. Jadi tidak mau menimbulkan pertentangan dalam suatu publish sosmed yang ada, ya, membuat orang berantem di wilayah media digital. Tapi coba aja ingatkan bagaimana kita bermedia sosial, bersikap sebagai orang muslim dengan cara-cara yang terbaik tadi, berbuat baik dan intinya selalu bermanfaat. Tidak lupa tetap takwa. Terima kasih Pak Reza, bisa saya sampaikan, moga bermanfaat khususnya untuk saya sendiri dan adik-adik yang saya cintai yang hadir pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Terima kasih kembali. Itulah Dr. Dihin dengan ciri khasnya
beliau selalu berbicara dengan short but sure. Jadi stop dulu Pak, ininya, screen-nya, layarnya ada. Oke. Jadi Pak Dihin menggunakan pendek tapi pasti. Jadi itu dia, mudah diingat, dan sukar untuk dilupakan. Jadi very good sharing. Sebelum kita menjemput Encik Fahmi untuk sharing, Assalamualaikum. salam. Nah, Okay. Saya pula tadi. Videonya semangat sekali Pak Mas. nanti you akan dengar Baik, juga okay. anak muda Indonesia yang Ya, memenangkan satu festival di Bolivia apa yang mana, yang dia menyanyikan lagu Gun and Roses ini. Nanti kita dengar selepas question answer. Wah, sekarang terus and Fahmi sharing jawab. baik. Terima kasih banyak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tajuk yang diberi insyaAllah adalah Corporate Governance and Islamic Attitude in Global Environment kepada saya oleh pihak LLC, dan saya amat bersuka hati untuk berkongsi ilmu dengan semua yang saya hormati sekalian. Nama diberi, nama saya Muhammad Fahmi bin Hasnur. Saya akan mulakan dengan mukadimah, di mana di dalam mukadimah tajuk yang saya diberikan ini, kalau boleh dikongsikan oleh Pak Reza kepada semua adik-adik kita, ya, dengan semua rakan-rakan kita yang lain. Dua slide. I have prepared two slides. One in form of English version and another in bahasa. I would like to present the presentation in bahasa kerana kita ni lebih mudah dan lebih senang untuk memahami aspek berkaitan dengan corporate governance ini ataupun urus tadbir dari segi akhlak berkaitan dengan secara holistik ataupun menyeluruh, di mana di dalam global ini urus tadbir ini terlampau subjektif, di mana di dalam mukadimah yang saya ingin kongsikan bahawa salah satu aspek yang sangat diberi perhatian oleh Islam bagi memastikan supaya perjalanan sistem hidup manusia dapat berlangsung dalam suasana yang sihat dan harmoni ialah kesempurnaan akhlak. Saya amat bersetuju dengan Pak Dihin tadi, yang saya hormati, sahabat saya, host, ya, Pak Dihin, di mana beliau telah berkongsi dengan kita semua dalil-dalil yang amat-amat tepat yang berkaitan dengan akhlak, ya. Antaranya dalam surah Al-Anbiya tadi, dalam ayat 107, ya, berkaitan dengan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya. Baik. Dan tidak kami utuskan Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad itu Rasulullah, melainkan memberikan rahmat ke atas sekalian alam. Global itu adalah sekalian alam. Jadi di sinilah saya ambil daripada mukadimah, di mana kita tidak dapat mencari kesempurnaan tetapi kita ke arah kesempurnaan. Itu yang saya maksudkan. Ini kerana akhlak yang baik dan mulia sahaja dapat menjamin kesejahteraan dan kejayaan dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan cabaran ini. Secara umumnya, akhlak boleh dipecahkan kepada dua pembahagian. Pertama, akhlak Islam, dan yang kedua ialah akhlak falsafah atau lebih dikenali sebagai etika. Di mana saya sebagai seorang practitioner, kami belajar di mana ada perbezaan di antara Islamic corporate governance dan juga conventional corporate governance, ataupun kita panggil yang konvensional lah. Di mana dari segi akhlak Islamiah berkaitan dengan urus tadbir, kita merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi saya amat setuju dan amat menyokong sangat apa yang telah dikongsikan oleh Pak Dihin tadi, di mana akhlak yang diterapkan atau dalil yang telah dikongsikan tadi ialah bertepatan dengan pegangan kita, iaitu Al-Quran dan Sunnah tadi.
Di dalam aspek ini, kita juga tidak dapat tidak berhubung dengan tiga, kita panggil tiga aspek di dalam perhubungan kita di dalam dunia global ini, iaitu tadi Pak Dihan dah sebut, iaitu hablum minan nas, hablum minallah, dan hablum minal ghair, kalau saya boleh tambah di sini, ya. Di mana di dalam aspek urus takbir ni kita banyak merujuk pada hablum minan nas wa hablum minallah, kerana kita tidak dapat tidak sentiasa berkait rapat dengan hubungan kita dengan manusia dan juga hubungan kita dengan Allah. Kita letakkan Allah itu di atas, ya, di mana di dalam Islam itu a'la wala yu'la alaih. Islam itu di atas, ya, tidak ada yang lebih atas daripadanya. Kerana agama Islam itu amat sempurna, kerana disebut dalam Al-Quran, di mana tiada orang yang boleh dispute berkaitan dengan Al-Quran, kerana ia adalah la raiba fih, tidak boleh ada keraguan terhadapnya. Ya, diutuskan kepada Nabi Muhammad. Kalau cerita ni panjang, tapi saya cubakan ringkaskan bahawa kesempurnaan akhlak itu dalam urus takbir itu adalah dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, kita lihat sahaja, ya, dalam Al-Quran dan juga peribadi yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Di dalam aspek ini, ya, saya menerangkan apa yang saya belajar dan saya praktis, di mana saya sebagai seorang wakil atau kita panggil apa, peguam, kita panggil perunding cara, atau di sana Pak Reza kita panggil apa, lebih kurang kita panggil peguam lah, ataupun ya. Kerana kami membela, mungkin ada persoalan, adakah pembelaan itu hanya orang yang benar, bagaimana dengan orang yang salah, selalu aspek begitu, ya. Dalam akhlak Islam, kita tidak boleh membela sesuatu kemungkaran, betul tak semua, dalam aspek urus takbir dan sebagainya, kita hendaklah kepada arah yang makruf. Jadi kalau bagaimana dengan orang yang tersilap, tersalah, ataupun melakukan perkara-perkara buruk, yang di mana dia adalah sebagai manusia yang mungkin di situ dia ada kesilapan. Sebab itulah dalam dalil sunnah ada menyebut raf'al qalam an salas, di mana Allah angkat ada 3 golongan ini apabila dia pertama innal khata'in ataupun dia bila dia tersilap ataupun in an-na'im hatta yastaiqiz. Kalau dia tertidur ataupun dia tersilap, dia macam teralpa, maka kita kejutkan dia, kita bela dia. Itu adalah salah satu daripada yang saya nak ambil kepentingan, di mana di dalam akhlak urus takbir ni kita ada merujuk kepada akhlak dan juga etika. Ada di dalam pentadbiran kita panggil morally right, morally wrong. Di dalam apa yang saya tengok dalam mukadimah pertama ini, kita merujuk kepada morally right, iaitu akhlak dari segi moralnya, etikanya betul. Tetapi ada juga di dalam salah satu perbuatan, contohnya peguam yang membela, contohnya orang yang melakukan jenayah. Kenapa peguam membela orang yang melakukan jenayah? Kerana dia tersilap, kerana dia tidak sengaja, ataupun kerana dia mungkin dalam keadaan waktu itu dia terlampau terprovokasi dengan suasana, emosi dan sebagainya. Maka tugas peguam ini bukannya semata-mata untuk membela kebatilan, iaitu kesalahan tadi, tetapi ia merujuk kepada cuba untuk memberikan, kita panggil apa, sebagai untuk membantu dia supaya dia sedar dan orang-orang lain mendapat pengajaran. Itulah yang saya cuba nak tampilkan sebagai mukadimah ini, di mana dalam akhlak Islam adalah sempurna dan cantik, di mana dalam kehidupan kita ini penuh dengan akhlak, penuh dengan peribadi manusia yang pelbagai, dan kita tidak dapat lari daripada kesilapan, di mana di situlah Allah kata innal khairal insan at-tawwabin, orang yang paling baik di kalangan kamu adalah orang yang bertaubat. Di situlah permulaan mukadimah yang saya hendak kongsikan. Kedua, saya dekat sini adalah
Apakah itu ciri dan prinsip pentadbir ataupun urus tadbir yang baik? Okey. Pertama, ya, urus tadbir yang terbaik adalah memberikan penekanan terhadap dua aspek utama, iaitu prestasi. Okey. Prestasi. Slide nombor 4, ya. Prestasi ini merujuk kepada pengurusan penyampaian amat penting dalam penyampaian perkhidmatan yang efektif dan efisien. Seperti yang diharapkan oleh pihak berkepentingan ataupun stakeholder, di samping memastikan perkhidmatan tersebut value for money serta pengurangan terhadap pembaziran sumber dan dana. Kalau kita tengok dekat sini, kenapa ciri penting dalam pentadbiran yang terbaik melibatkan prestasi? Okey. Kita merujuk kepada the end result. Sesuatu perbuatan kita merujuk kepada natijahnya ataupun keputusannya. Maka apakah keputusan yang kita dapat? Semua orang berlumba, contohnya. Semua orang pergi kepada peperiksaan. Semua orang pergi pada ujian. Akhir sekali kita akan dapat markah A, B, C ataupun D. Betul tak, anak-anak sekalian ataupun adik-adik saya yang saya hormati sekalian? Kita merujuk kepada apabila kita berusaha ke arah sesuatu, contoh kita dapatkan A, tapi kita dapat C. Apakah kita perlu frust, kita perlu stress, kita perlu distress? Tak, kerana ada prinsip yang saya pegang sama ini, iaitu usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Cuba ambil ni anak-anak sekalian ataupun rakan-rakan bijaksana yang saya sekalian. Usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Maksudnya kat sini, kalau kita daripada awal contohnya menjaga akhlak kita dengan baik daripada kecil sampai besar, tiba-tiba akhir sekali kita jadi jahat, adakah itu adalah takdir kita? Kita terus menyerah lah, itu takdir. Tidak. Tapi kita menampakkan bahawa kita mungkin ada ujian-ujian yang kita tidak dapat penuhi akibat daripada kita punya kita panggil apa, prestasi kita ataupun kita punya usaha kita yang mungkin kurang efisien. Di mana di situlah kita kena usaha lagi meningkatkan prestasi untuk memastikan urus tadbir korporat kita, urus tadbir kita dalam kehidupan itu berjaya dan beruntung di dunia dan akhirat. Kedua, ciri dan prinsip pentadbiran urus tadbir yang baik adalah pematuhan terhadap undang-undang. Okay. Ini semua orang faham. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Kita taat kepada Allah, kita taat kepada Rasul. Kenapa? Di dalam Al-Quran tu kalau nak ceritakan kenapa dia ada kita panggil ati'ullah wa ati'ur Rasul. Kenapa dia bezakan atau bahagikan ati'ullah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Dia ada sambungan dia kan. Pertama sekali letakkan hadapan tentang akhlak berkaitan dengan urus tadbir ni, kena patuh pada Allah dulu. Apa yang Allah kata dalam tu? Dia kata, mesti buat benda yang baik, amar ma'ruf nahi munkar. Okey, kita tengok dekat sini. Setiap organisasi atau agensi perlu mematuhi segala peraturan, undang-undang, piawaian atau standard yang diguna pakai dan harapan masyarakat terhadap amalan kejujuran, accountability dan integriti serta keterusan dalam perkongsian maklumat hendaklah dipatuhi. Jadi di sini, pematuhan tadi. Kita ada pematuhan dari segi undang-undang yang dibuat oleh manusia dan undang-undang oleh Allah. Di mana kalau kita mematuhi akhlak seperti tajuk kita ini, akhlak Islamiah itu, di dalam pematuhan urusan tadbir. Kalau kita ikut akhlak yang diterapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka secara automatik peraturan undang-undang yang dibuat oleh manusia ini kita akan ikut tanpa susah payah dan sebagainya. Kita tak akan ada rasa susahnya lah undang-undang ni, macam-macam. Nak belajar undang-undang pun susah, betul tak? Nak belajar undang-undang ni, rasa siapa pelajar undang-undang kat sini boleh angkat tangan. Kalau dia belajar undang-undang, dia kata susah sangat nak belajar. Tak, sebenarnya kalau dia awal-awal dia faham tentang konsep akhlak tadi, iaitu pematuhan kepada Allah SWT. Okey, seterusnya, ciri dan prinsip tadbir yang baik. Okey, prinsip utama tadbir urus terbaik. Okey, pertama, fokus kepada pelanggan. Okey, fokus kepada pelanggan kalau kita rujuk kepada corporate governance, tajuk kita corporate governance tadi kan. Okey, mana
Kalau dalam corporate mestilah ada penyedia dan juga orang yang menerima servis dalam corporate, iaitu pelanggan lah, klien, betul tak? Okay, dalam tadbir urus yang terbaik sentiasa memberikan keutamaan menyeluruh kepada pelanggan. Okay, betul kan? Okay. Dalam hal ini, dalam akhlak kita pun, secara global, apabila kita melihat kepada apa tadi, tadbir urus, kita hendaklah fokus dan tidak bermain-main dengan benda lain. Maknanya kita fokus kepada pelanggan tadi. Pastikan amanah yang diberikan oleh pelanggan, klien tadi tu disiapkan sehinggalah akhirnya berjaya. Barulah itu adalah akhlak yang baik. Keduanya beretika. Tadi saya ada sebut etika ni macam-macam, Cik Fahmi. Etika ni maksud dia pun pelbagai. Ada orang kata ethically right, ethically wrong. Macam morally right, morally wrong. Kan? Okey. Macam kita jumpa traffic light. Pada pukul 5 pagi. Di Malaysia lah kalau 5 pagi. Sebelum subuh. Anak-anak sekalian, kawan-kawan saya, rakan bijaksana sekalian, saya nak tanya. Kalau lampu isyarat tu merah saja, adakah kita akan langgar lampu isyarat tu? Ethically? Langgar lah. Ke ethically? Cara etika saya tunggulah. Sampai subuh kita tunggu, tiba-tiba rupanya lampu isyarat tu rosak. Iaitu dengan cara baik, kita rasa, ia adalah berkaitan dengan, kalau kita langgar juga, mungkin ini adalah tidak beretika. Tetapi, adakah ia merujuk kepada akhlak yang baik ataupun tidak? Itu persoalannya kena jawab sendiri tu. Nanti dalam sesi soal jawab nanti. Okey? Okay, saya bagi saja begitu. Alright, seterusnya, ketelusan. Dalam prinsip utama tadbir urus terbaik, hendaklah ada ketelusan. Apa maksud ketelusan ni? Ketelusan dalam perkongsian maklumat kepada pihak yang berkepentingan juga amat dititik beratkan dalam tadbir urus terbaik. Maksudnya ketelusan ni transparansi lah. Maksudnya transparansi in terms of accountability, in terms of your corporate governance. You must be transparent to your clients. You must be aware what you are going to say. You must aware and be truthful and honest to what you are going to responsible to the other party. Okay? Itu adalah antara yang mesti ada dalam prinsip utama dalam urus tadbir yang baik. Seterusnya, nombor 4. Ni tadi tu, accountability dan integrity. Accountability merupakan kewajipan untuk memberikan penjelasan terhadap apa jua tindakan dalam pelaksanaan tugasan. Maksudnya berkaitan dengan tanggungjawab, responsibility. Saya teringat apa yang Pak Dihim kata tadi. Kita ni adalah khalifah. Bila dalam Islam kita ni ada khalifah, bermaksud kita ni ada tanggungjawab. Apa tugas khalifah di muka bumi ini? Wa'mur fil ard. Wa'mur bil ma'ruf. Maksudnya kita kena makmurkan, kita kena hidupkan dengan apa? Perkara kebaikan, perkara yang berkaitan dengan urusan dunia ni dengan yang terbaik, dengan tanggungjawab. Okey, seterusnya. Efektif dan efisien. Di dalam pengurusan tadbir, di dalam sektor awam ke, sektor swasta ke, dalam syarikat terutamanya, setiap kita mestilah sentiasa mesti memastikan penyampaian perkhidmatan itu dilaksanakan dengan efektif, iaitu cepat dan efisien, berkesan. Ini adalah amanah dan juga akhlak Islamiah yang ditunjukkan dalam urus tadbir syarikat ataupun korporat yang baik. Seterusnya, nombor 6, pengurusan perubahan ataupun kita panggil apa? Change of management. Tadbir urus yang cekap dan berkesan adalah bagaimana mengurus dan menangani perubahan. Boleh faham tak kat situ? Maksudnya kat sini, sebagai satu entiti korporat ataupun entiti kerajaan dan sebagainya, dalam kerajaan Malaysia terutamanya sekarang berkaitan dengan rahmah, kan?
berkaitan dengan rahmat. Betul, itu yang saya sangat-sangat suka apabila saya dengar lecture daripada Pak Dihim tadi. Saya quote tadi yang disebut dalam surah Al-Anbiya, iaitu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dalam pengurusan, dalam pentadbiran, yang cekap dan terbaik adalah bagaimana kita nak mengurus atau menangani perubahan. Contohnya dulu, contohnya ketuanya begini, sekarangnya begini. Adakah dalam perubahan itu membawa kepada kebaikan? Dalam akhlak ni, itu pentingnya akhlak tadi. Kalau sekiranya ketua itu sebenarnya pemilihan ketua ni amat penting. Sebab ketua ini disebutkan sebagai apa? Ar-Ra'in. Ar-Ra'in mas'ul an ra'iyati. Maksudnya Ra'in ni ataupun ketua tadi ataupun pengembala lah kalau senang ayat dia, hendaklah akan dipersoalkan dengan apa yang dia dipertanggungjawabkan. Di sinilah dalam menangani perubahan ini, pengurusan perubahan ini amat penting dalam entiti korporat dan juga urus tadbir yang baik. Seterusnya, ciri dan prinsip tadbir yang baik. Okey. Sorry, minta maaf. Kepentingan dan cabaran urus tadbir dan dalam pengurusan, ya. Okey, nombor 1. Dalam cabaran atau kepentingan, kita nak urus tadbir ni, kita tidak dapat tidak lari daripada memperkasakan daya saing negara. Mana-mana negara. Kita dekat sini ada Cambodia, kita ada Vietnam, kita ada Indonesia. Padahal kita ni satu ASEAN. Betul tak? Kita ni satu, mana kita ni dilahirkan sebenarnya daripada Adam. Kullu bani Adam min Adam. Betul tak? Kullu bani Adam min turab. Kita ni semua asal ni daripada Bani Adam, iaitu anak-anak cucu cicit Adam, kan? Okey. Dan kita semua asal pun tanah. Buat apa kita nak bangga-banggakan? Betul kata Pak Din tadi. Dalam urus tadbir korporat dan sebagainya, kita hendaklah dalam keadaan yang sentiasa tawaduk, sentiasa dalam keadaan yang merendah diri, dalam erti kata bukan kita hendak melemahkan, menampakkan Islam itu amat lemah, tidak. Tapi kita nak menunjukkan bahawa kita ni tidak ada dalam sikap kita suka nak berbangga, menunjuk diri sampai menggadaikan maruah kita dan sebagainya. Itu yang penting dalam memperkasakan daya saing negara. Okey. Sekiranya tiada tindakan segera untuk meningkatkan kompetensi dan produktiviti pekerja, negara akan kehilangan daya saingnya. Itulah pentingnya corporate governance dalam urus tadbir dalam negara, dalam swasta dan juga semua peringkat, ya. Seterusnya, kepentingan dan cabaran urus tadbir ini adalah menjana potensi insan bagi memperkasa prestasi perkhidmatan. Ataupun kita panggil apa dalam istilah ni, Pak Reza, kita panggil modal insan ni, kita panggil apa? Human capital, kan? Betul tak? Yeah. Human capital, Okey, dalam urus tadbir negara terutamanya, apabila dia ataupun syarikat, dia hendak melihat kepada human capital, itu modal insan. Di dalam akhlak Islam ini, kita hendaklah sentiasa menitik beratkan tentang sifat manusiawi itu, iaitu kasihan, belas dan sebagainya. Ini perlu, ya. Seterusnya, menerajui transformasi perkhidmatan. Pemodenan dalam sektor perkhidmatan sangat penting bagi memastikan setiap hasrat organisasi tercapai. Okey, ini adalah salah satu kepentingan apabila kita ada ciri dan prinsip tadbir yang baik, Dan kedua terakhir itu berkaitan dengan mengekalkan profesionalisme dan tadbir urus dalam perkhidmatan. Bagi menjadikan perkhidmatan lebih cekap dan responsif, usaha mengekalkan tahap accountability dan profesionalisme yang tinggi amat penting. Dan akhir sekali, memenuhi ekspektasi stakeholder dan pelanggan. Bagi mencapai matlamat perkhidmatan yang berfokuskan pelanggan, piawaian yang jelas dan ber-accountability hendaklah diwujudkan. Dan itu adalah yang terakhir sekali tentang apa yang dimasukkan dengan kepentingan dan urus tadbir di dalam akhlak secara global yang saya ingin sampaikan. InsyaAllah, jikalau ada soalan dan sebagainya, bolehlah bertanya dalam sesi soal jawab nanti, insyaAllah. Terima kasih. Saya kongsikan. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia dari kami. Ini teman-teman mahasiswa, dosen dan lain-lain
kali ini kita baru mendengar dan melihat bagaimana dosen dari Malaysia mengajar pakai bahasa Malaysia itu sendiri. Ya, biasanya Pak Din kadang-kadang slide-nya dalam bahasa Inggris, tapi Pak Fahmi ini telah merubahnya dalam bahasa Melayu, tadinya dulu dalam bahasa Inggris. Jadi kebahagiaan pasti dipahami, ada beberapa bagian mungkin juga tidak terlalu familiar. Jadi urus takbir itu kalau dipahami adalah pelayanan dalam bisnis maupun di dalam apa sahaja untuk membuat pelanggan kita ataupun masyarakat yang kita percayai itu yang terbaik. Jadi di Malaysia disebut urus tadbir, bahasanya gitu. Jadi semua tadi bahasa Melayu Malaysia. Jadi teman-teman mahasiswa dapat sebuah experience ya, bahwa kalau dosen Malaysia mengajar dalam bahasa Melayu macam itu. Jadi karena si Fahmi berbaik hati telah mentranslate yang bibirnya bahasa Inggris guna bahasa Malay. Ya, itu dia, kita perlu belajar banyak. Cuman si Fahmi dia di Malaysia, Pak Dihin, banyak teman-teman di kelas kalau kita bilang nanti kalau kalian di Jakarta makan siang di kampus Esa Unggul semuanya gratis. Nah, dia diam aja, dia nggak bereaksi. Kenapa ini anak nggak mau traktir atau apa? Karena dosen kita dari Indonesia itu bilang gratis, dia sebagian tak paham. Tapi ketika saya bilang, Bapak bilang percuma. Oke, dia bilang, nanti kalau kamu datang ke Jakarta, semua makan siang percuma. Wah, baru tepuk tangan semua, Pak. Tadi dibilang gratis, dia tak paham. Tapi sekarang sebagian sudah paham. Bilang percuma, baru dia paham. Jadi kalau di Jakarta, percuma. Percuma apa, ngapain coba. Ini beda-beda sedikit lah antara kita. Oke, ini pertanyaan sudah ada 2, 3, 4, 5, 6. Tapi saya ambil 2 sahaja. Tapi sebelum pertanyaan kita bacakan, kita refreshing sekejap. Ya, lagu kedua, karena ini weekend. Tapi Kang Indah akan menunjukkan, saya akan baca ini dua sahaja masing-masing speaker. Pertama kepada Pak Dr. Dihin. Sangat menarik sharing Bapak Dr. Dihin tadi terkait ini dari Aziza terkait attitude dan dalam hubungannya dengan Tuhan, manusia, dan lingkungan. Saya saat ini bekerja di suatu institusi yang banyak kiri kanannya bersifat dualisme. Dalam arti apa yang menjadi pencitraan lembaga tempat saya bekerja itu tidaklah demikian attitude yang saya lihat di dalam baik sebahagian pimpinan maupun pegawai di kantor saya tersebut. Dengan kata lain, bukanlah attitude yang murni. Bagaimana sebaiknya sikap saya? Apakah saya cari kerja di lingkungan yang lain, ataukah saya berada di dalam kemunafikan itu? Itu pertanyaan pertama, Pak Din. Agak ngeri-ngeri sedap juga. Kemudian yang kedua dari Kartika, tadi Bapak sampaikan attitude di media sosial. Bagaimana cara menyadarkan teman-teman muda, termasuk mahasiswa, agar menunjukkan sikap Islami di dalam media sosial atau setidaknya berdakwah antar sesama generasi muda? Itu pertanyaannya, Pak. Dua saja ya saya pilih, tapi saya baca dulu 2 pertanyaan untuk Cik Fahmi, nanti Pak Dihin menjawab setelah saya baca yang. Untuk Cik Fahmi pula, ini dari Sari, sangat sohih sharing Cik Fahmi tadi. Oke lah. Nomor 1, dunia kerja dan dunia industri atau corporate selalu bermotif profit atau profit oriented. Dalam
penting profit itu, kadangkala tak selalu mereka mahu mempertimbangkan kerusakan alam maupun manusia lain. Misalnya penggundulan atau perambahan hutan dan pencemaran lautan. Juga merokok misalnya. Apabila kita bekerja di korporat seperti itu, apakah sikap kita yang terbaik? Mengambil risiko untuk protes atau ikut saja tanpa merasa bersalah, atau ada pilihan lain menurut Pak Fahmi? Nah, itu pertanyaan nomor 1. Nomor 2 dari Putri. Tadi Pak Fahmi mencontohkan pembelaan dalam profesi advokat. Di Indonesia selalu ada pengacara atau advokat yang membantu pelaku korupsi atau kriminal lainnya. Mereka seringkali justru mencari kesalahan pada pihak lawan untuk membenarkan anak guamnya. Bagaimana sebaiknya kalau nanti saya jadi advokat? Wow, ini pertanyaan macam mana? Ini Pak Din, kena jemput awal jawab dalam 5 menit untuk 2 pertanyaan ini. Oke, terima kasih. Semoga 5 menitnya cukup ya. Karena ini menarik sekali pertanyaan adik-adik tercinta saya. Yang pertama terkait perilaku kita di suatu lingkungan, khususnya perusahaan. Yang pertama saya note dulu, insya Allah perusahaan itu tempat yang proses halal dulu. Ya, suatu yang ada sikap-sikap Islam dalam proses perusahaannya. Ketika kita ketemu dengan lingkungan, environment yang tidak seperti yang kita harapkan karena kita punya sikap, kita harapkan kita tidak munafik dengan kondisi itu. Langkah-langkah yang pertama itu nanti juga untuk adik yang kedua bertanya, kalau dimungkinkan, ya pertama jadikan diri kita menjadi teladan buat mereka. Wah, ini panjang sebenarnya ini ya. Jadi ketika kita ada pada situasi yang tidak mendukung harapan-harapan kita, bagaimana kita bisa menjadi teladan buat mereka. Gimana sih Pak Dian? Hal yang gampang, itu tadi seperti Pak Dian sampaikan, kita tidak mendiamkan atau memang gue pikirin, jangan. Kita tetap harus ada sikap saling mengingatkan jika dimungkinkan. Kalaupun tidak, tunjukkan keteladanan. Misalnya, Anda tetap selalu berbuat baik, Anda mencoba bermanfaat pada mereka. Sikap-sikap seperti itu harus Anda kuatkan. Anda menjadi pribadi yang amanah, Anda menjadi pribadi yang dapat dipercaya, ya. Jadi Siti Amanah Tabligh Fatona itu prinsip yang ada pada diri Nabi besar Muhammad SAW. Ini kalau kita tunjukkan dalam keseharian, insya Allah Anda menjadi bersinar di antara lingkungan yang kurang. Itu harapan saya. Nah, apakah harus keluar dari perusahaan ketika lingkungannya tidak kondusif, Pak Din? Kita tidak boleh terlalu emosi, atau saya juga tidak bisa mengejar situasi itu, tapi harapan Pak Din, ketika tekanan-tekanan itu tidak merusak mental Anda, tidak merusak keseharian Anda, dan itu masih bisa disingkapi dengan proses-proses keteladanan, lanjutkan di tempat itu. Tapi kalau sudah memberikan tekanan yang memang membuat sakit secara aktual, mungkin perlu dipertimbangkan untuk berpindah di tempat yang lebih baik lagi. Ya, jadi ada kondisi-kondisi yang fair governance-nya tidak bagus, ya kita harus menyiasati. Tapi ketika itu wilayah yang menguji, wah ini Mbak siapa tadi, yang menguji eksistensi kita, tunjukkan keteladanan bahwa saya adalah contoh terbaik dari yang ada di sini. Wah, welcome itu. Saya akan support sekali. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, bagaimana terkait dengan
sikap kita di media digital. Nah, ini saya senang sekali, tertarik. Kapan-kapan Pak Reza monggo didiskusikan khusus sikap kita di media digital dalam segenap prosesnya. Tadi saya hanya memancing dalam satu slide. Saya bisa sampai puluhan slide sebenarnya, tapi saya cukup sikap Muslim kita, sikap kita aja lah. Karena sikap kita itu udah sangat mewakili bagian dari sikap Muslim kita di media digital. Tadi sekali lagi saya ingatkan bahwa bagaimana melihat di langit digital itu demikian, kadang kita merasa tidak cocok atau apapun. Satu saya ingatkan, kita jangan menggurui, nggak usah menggurui, tapi tetap di tagline mengingatkan. Jadi adik-adik semua yang ada di sini, ketika Anda aktif di dalam media sosial, dalam hubungan yang di langit sana, mulailah hari ini menggunakan berita-berita, gambar, apapun yang bisa tetap lagi menjadi keteladanan bagi pihak lain. Tidak memberikan semacam pengguruan bahwa lu harus begini, lu harus, jangan, nggak usah. Nabi besar Muhammad SAW tidak pernah menggurui, tapi memberikan keteladanan. Jadi contoh sederhana tadi, kita tidak menunjukkan hal-hal yang bersifat provokatif, yang membuat orang lain itu, buat kita sendiri dulu ya, tidak membuat provokatif, tidak membuat orang lain jadi iri, jadi jengkel, jadi sedih malahan, karena melihat publicity dari materi kita, itu dari kita sendiri. Lakukan dulu. Dari diri kita lakukan dulu, mencontohkan, menteladankan satu. Nah, di lain pihak, nih Mas Rangga juga ya, Mbak Nabila, Mbak Dian, Mas Farhan, ya. Coba setelah kita menteladankan diri kita untuk tidak arogansi, tidak provokatif, tidak menyombongkan diri, dan hal yang negatif dari sikap seorang Muslim, mulailah ada kalimat lebih lanjut, mari saling mengingatkan. Nah, itu tagline yang kedua, mengingatkan. Nah, apa yang diingatkan? Tergantung situasi yang Anda pernah baca di sunnah itu. Misalnya Anda membaca dalam yang begini begitu yang kayaknya Anda nggak cocok, coba ditanggapi dengan cara mengingatkan. Setiap sesuatu yang tidak baik, tanggapi dengan sikap yang dewasa, sikap yang bijak, tidak memusuhi, ya, tidak memarahi, ya, tidak menjatuhkan, tapi meluruskan dengan kalimat, apakah tidak sebaiknya, apakah menurut saya begini, bagaimana jika. Jadi kita harus ada kerendahan hati untuk menyampaikan hal-hal yang membuat orang lain tidak merasa diguruin, tapi merasa dijadikan dirinya sebagaimana harapan kita. Demikian Pak Reza, moga-moga jawaban saya cukup memberikan pencerahan bersama juga untuk saya diri sendiri. Terima kasih untuk tanggapannya. Sun. Bagus sekali jawaban Pak Dihin. Tagline kedua mengingatkan. Jadi fadzakir dengan zikra tanfa'ul mu'min. Jadi saling mengingatkan adalah tugas kita. Sebenarnya saya tidak mau menyebutkan hadis itu, tapi karena ada Ustaz kita tunjukkan. Ya. Jadi Pak Reza, keteladanan dan saling mengingatkan. Ya, betul sekali Pak. Ini Cik Fahmi sebelum you jawab, itu apa ini apa kawan kita Rangga, dia nak tanya supaya sekali you jawab nanti. Rangga sudah hantar box, tapi kalau nak cakap pun boleh. Silakan Mas Rangga, apa you nak cakap bahasa Malay ke bahasa Inggris? Silakan aja Mas Rangga. Nah, Mas Rangga mau silakan. Saya mau bertanya langsung Pak. Rangga ini umurnya berapa, program studinya apa, atau sudah jadi apa? Perkenalkan, nama saya Maulana Rangga Rosid dari kampus Universitas Esa Unggul kampus Tangerang. Selamat pagi Pak Reza, Pak Dihin. Izin bertanya langsung ya. Ya. Bagaimana strategi agar good corporate governance dalam perusahaan dapat tercapai dengan baik? Terima kasih. Baik, terima kasih. Anda hebat karena
mahasiswa SA Unggul Kampus F itu saya dengar lebih keren dari kampus yang lain di SA Unggul. Saya nggak sebut yang lainnya, takut ada yang nanti. Ya. Baik, Pak. Jadi karena bosnya Pak Di, makanya lebih keren. Thank you Rangga. Cik Fahmi boleh jawab 3 terus. 2 tadi saya baca dekat. Ini 1 direct from Rangga. Please. Okey, baik. Saya cuba jawab dulu yang langsung dulu yang live daripada studio TV Rangga daripada Rangga dulu. Saya dah cukup dah soalan-soalan ni Maulana yang Rangga Arusi, Pak. Ya, Maulana Rangga, tapi panggilnya Maulana apa Rangga? Nickname-nya, Okey. sebutannya. Okey, baik. Saya jawab dulu berkaitan dengan Rangga bagaimana untuk kita nak seimbangkanlah di dalam urus tadbir korporat ni di mana di dalam Islam keseimbangan ataupun kesederhanaan itu adalah matlamat dalam Islam yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk soalan Rangga saya jawabkan secara ringkas Apa-apa yang anda lakukan, lakukanlah dengan sederhana, tidak terlampau ekstrim, tidak terlampau minimal. Di dalam maksud ini, saya hendak menjawab secara tuntas dan juga cepat, di mana saudara Rangga, kalau anda mahukan satu jawapan yang terbaik dalam kehidupan anda dan bagi memastikan urus tadbir korporat bersama dengan pelanggan, bersama dengan semua yang terlibat, anda haruslah seimbang dan mencari juga ilmu dalam setiap urusan yang anda lakukan. Kerana al-ilmu tu faridatun ala kulli muslim wal muslimat. Ilmu itu adalah yang paling terbaik untuk anda kerana dia adalah satu fardu kefarduan yang wajib untuk anda sama ada anda muslim ataupun muslimat ataupun sesiapa saja, kerana dengan ilmu lah yang akan dapat membantu anda untuk menguruskan semua yang anda hadapi. Itu untuk menjawab dulu. Kemudian mungkin saya nak jawab soalan kedua daripada Tari tadi. Tari berkaitan dengan Terima kasih Pak Cik informasinya. tentang profit oriented berkaitan dengan dunia kerja dan industri swasta dan juga berkaitan dengan melibatkan penggondolan hutan dan berkaitan dengan pencemaran laut serta berkaitan dengan juga pencemaran alam iaitu pencemaran udara berkaitan dengan rokok di mana dekat sini setiap soalan Tari ni amat-amat penting sebenarnya Saya cuba jawab dengan cepat, saya cuba jawab dengan tuntas, saya cuba jawab dengan setepat yang saya boleh dan saya mampu Di sini apa yang saya boleh jawab adalah ia berkaitan dengan akhlak. Kan? Mana kalau akhlak itu baik, maka apa saja perbuatan kita pun akan baik. Jadi bagaimana apakah sikap yang terbaik untuk kita lakukan apabila menghadapi situasi yang tadi Cik Tari ataupun sahabat kita Tari tadi tanyakan akhlak yang terbaik ni kita hendaklah merujuk kepada pemilik akhlak yang terbaik di dalam dunia ini yang pernah wujud. Siapa? Apabila dia berhadapan contohnya berkaitan dengan penggondolan hutan, apabila dia berhadapan dengan pencemaran lautan, apabila dia berhadapan dengan orang-orang yang merokok dan sebagainya. Apakah sikap seorang yang kita panggil sebagai mentor tu, sebagai contoh yang kita boleh ikuti? Apakah sikap itu? Sikap yang terbaik adalah kita hendaklah mencontohi, rujuk semula kepada akhlak Rasulullah. Tidak dapat tidak, akhlak Rasulullah tentang mereka ini apa dia? Iaitu antaranya kita hendaklah pertama sekali, kalau kita kuatlah iman. Kita panggil apa? Saya sebutkan sedikit mafhumnya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi biyadihi. Kalau kita melihat sesuatu kemungkaran, kalau kita kuat, kita berkemampuan, kita ubahkanlah dengan tangan. Wa in lam yastati', kalau anda tidak mampu,
maka fal yughayyiru bilisani. Tak mampu kita nak guna tangan, nak guna kuasa, kita tak ada kuasa, kita gunakan mulut kita. Kita ada media sosial, kita ada stesen radio, stesen TV, betul tak? Parangga contoh kan? Jadi kita boleh gunakan semua media sosial yang disebutkan oleh Pak Dihin tadi yang saya hormati. Tapi dengan beretikah dan berakhlak. Wa in lam yastati fa biqalbi. Kalau tak mampu jugalah, itulah iman yang paling rendah, yang paling lemah, kita doa sajalah, kita reda dengan hati. Itu adalah sikap yang terbaik. Mungkin saya boleh menjawab sedikit sebanyak kerana masa yang begitu singkat. Ya. Okey, dan seterusnya soalan yang ketiga, ya, iaitu berkaitan dengan ini pembela, ya, yang itu berkaitan dengan seorang advokasi, ya. Itu apabila pengacara, tu yang terma yang tepat, ya, berkaitan dengan kalau kita panggil di Malaysia kita panggil peguam cara, peguam bela, di sana pengacara, okey, betul? Okey, di sana salah satu cara, ya, apabila kita berhadapan dengan satu pembelaan, di mana pembelaan itu adalah melibatkan kita sedar ataupun tidak. Ini isu-isu dia. Sebenarnya nak jawab dia panjang, tapi saya ringkaskan apa yang dijawab, yang cuba diutarakan oleh Cik Puteri, ya. Iaitu apabila seorang pengacara berhadapan dengan jelas-jelas seorang korupsi, seorang yang berkepentingan, orang yang mempunyai contoh berkepentingan tinggi dalam sesuatu jawatan atau pentadbiran. Apakah sikap seorang pengacara apabila berhadapan dengan situasi ini? Jadi di sini saya nak menjawab. Ia adalah satu jawapan yang subjektif, ya. Di mana kalau kita mengikut pada akhlak Islamiah, tadi yang saya ada sebut tentang morally wrong, morally right, tentang akhlak dan sebagainya, saya nak jawab satu benda, iaitu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Keadilan itu dekat dengan ketakwaan. Manusia ni, ya, kalau kita hendak menjuruskan diri kita kepada ketakwaan, hendaklah kita berlaku adil. Kerana kita tahu pengacara ke, hakim ke, apabila dia berhadapan dengan sesuatu kes, sesuatu litigasi di dalam pengacaraan dia di mahkamah dan sebagainya, dia satu kakinya telah masuk ke dalam syurga, satu kaki lagi ke dalam neraka. Maka ketahuilah, kenalah takut. Takwa itu apa? Takut. Iaitu kita hendaklah takut kepada kemungkaran Allah. Kalau kita sedar bahawa kemungkaran yang dilakukan oleh korupsi itu jelas dan kita tahu, kita banyak bukti. Kalau kita sebagai peguam, sanggup tak kita hendak membela seorang yang memang jelas-jelas hendak melepaskan tengkuknya sebagai seorang korupsi, dan sebagainya, na'udzubillah min zalik. Kita tidak diuji, sahabat-sahabat sekalian. Kalau kita ditampuk kuasa, mungkin kita pun akan bertukar jawapan. Betul tak? Tapi apa pun saya nak sebut dekat sini, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Cuba berlaku adil. Bukan cuba, minta salah saya. Usahakan. Hendaklah. Perintah mesti berlaku adil. Kalau kamu itu adalah orang yang bertakwa. Kerana saya nak juga sebut dekat sini, kalau ada sebagai pengacara, tahu benda ni, maknanya tarik diri pun itu adalah satu bentuk anda kepatuhan kepada akhlak Islam. Kerana di dalam itu dia sebut juga innamal a'malu binniyat. Setiap niat kamu, setiap perbuatan kamu adalah disandarkan pada niat. Kerana itu adalah salah satu kaedah dalam fiqhiyah di mana kita hendaklah menjaga harta, nyawa, maruah, agama dan juga harta tadi kan, kerana dalam kaedah disebut al-umuru bil maqasidiha. Setiap perbuatan kita adalah bersandar dengan kepada apa yang kita qasadkan, kita niatkan. Kalau kita niatkan kerana duit, harta, wang, maka itulah yang natijahnya yang kita akan terima. Tapi kalau kita kepada akhlak Islamiah tadi, kerana takutkan Allah, maka anda sendiri boleh menjawabnya. Ya, itu adalah sedikit sebanyak daripada saya. Saya harap saya dapat membantu, insyaAllah. Thank you. Jawaban Encik Fahmi yang terakhir jangan dikait-kaitkan dengan penangkapan Perdana Menteri di kemarin. Ya, itu tak ada kaitannya. Jadi jangan sampai gagal paham. Jadi Pak Dihin
mantan Perdana Menteri Malaysia Mahidin Hasim kemarin telah ditahan oleh lembaga anti fatwa. Jadi coba kalau nanti posisinya di sana apakah sudah tak puas, ini bukan begitu maksud Pak Fahmi ya, jadi tak ada kait-kaitan. Sorry, saya joke saja lah, tak paham pun sebenarnya apa yang berlaku dekat Malaysia. Oke, Pak Dihin, closing remark 1-2 menit sebelum kita, masanya sudah lewat 5 menit injury time, memang kita tadi guna untuk lagu, dan coba nanti terakhir sekali ada lagu penutup pakai bahasa Jawa karena Pak Dihin ini orang Jawa. Jadi nanti aku kena lihat, Pak Dihin orang Sunda. Jadi kalau orang Sunda lagunya tutup dengan Sundanis, kalau Jawa dengan Javanis. Tidak yang lebih tahu. Pak Dihin closing 1-2 menit kata penutup, sila. Oke, terima kasih Pak Reza. Ini apa, closing statement gitu Pak Reza? Ya, closing. Nanti kalau itu mahasiswa kemarin yang maju ke depan tuh Maisa mau ngomong 1-2 menit juga boleh. Itu Maisa Bapak kemarin yang bertanya pada Pak Polres. Silakan Pak Dihin. Ya, terima kasih. Jadi apresiasi saya pada Pak Reza, Pak Fahmi, dan adik-adik semua yang hadir di sini. Ini kesempatan yang baik. Seperti yang saya sampaikan bahwa prinsip hidup itu yang pertama bagaimana kita bisa bermanfaat, yang kedua bagaimana kita bisa saling mengingatkan, dan terakhir kalau nggak bisa apa-apa yang kita saling mendoakan. Itu aja. Yes. Jadi sikap muslim yang baik, lakukan yang terbaik untuk apapun yang Anda temui di dalam lingkungan Anda. Lakukan yang terbaik menurut keyakinan Anda. Kalau Anda muslim yang baik, sudah ada beberapa hal yang tadi saya sampaikan, bahwa jadilah orang yang bermanfaat. Prinsipnya itu. Di setiap saat, di lingkungan keluarga, di lingkungan perusahaan, di lingkungan organisasi, di lingkungan manapun, maka prinsip utama muslim yang baik, sikap yang terpuji adalah yang bisa menjadi tauladan bagi orang lain, diantaranya adalah bermanfaat. Dan kalau memang ditambahkan dari kondisi yang lain, maka jangan pernah lupakan habli minanas dengan sepenuhnya tanpa menyimbangkan dengan habli minallahnya. Dua itu harus seimbang. Karena apa artinya kita sering jamaah di masjid, sholatnya tidak pernah berhenti untuk sunnah, tapi perilaku habli minannasnya kurang terpuji. Tidak ada artinya. Itu aja dari saya, Pak Reza. Semoga apa yang saya bermanfaat untuk diri saya sendiri dan insya Allah untuk semua yang hadir di sini. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum Cik Fahmi, saya mau nambah sedikit untuk Cik Maulana Arangga tadi tentang good corporate governance. Dia gampang ingat, Anda ingat TAPI saja. TAPI itu TAPI. Yang pertama, untuk good corporate governance itu adalah transparan. Jadi harus transparan di dalam mengelola sesuatu perusahaan ataupun social entrepreneur. Yang kedua, akuntabel. Jadi benar-benar bisa dipertanggungjawabkan apa yang Anda terima amanah dari stakeholder. Yang ketiga, profesional. Jadi yang berkeadilan, yang like and dislike. Jadi TAP. Jadi transparan, akuntabel, profesional. Nah, itu di buku banyak. Tapi saya tambah lagi yang terakhir ada I-nya dari Pak Dihin dan Pak Fahmi. Iman dan takwa. Itu I-nya ya. Jadi tapi ya katanya jawabannya gitu. Sebab biarpun transparan, akuntabel, profesional, kalau imannya tak ada, jebol juga itu. Jadi ada. Jadi seperti itu. Sebelum Cik Fahmi closing, ini ada Maisa. Maisa, kamu mau saya tanya sekarang, bukan kamu yang bertanya. Tadi ada teman kamu bertanya bahwa kalau di sebuah perusahaan, di situ orangnya attitude-nya kurang baik, pimpinan maupun teman kerja. Sementara mereka akan menunjukkan, maaf ya, sekarang lagi viral soal tempat jual pajak lah, kira-kira macam itulah. Lagi viral Pak Diin ya, orang
Kayaknya ini ternyata setelah ketangkep anaknya dan bapaknya, waduh lebih parah lagi bagian bawahnya. Nah, kalau Maisa berada di company seperti itu, kamu lebih baik pindah saja atau kamu ingin memperbaiki yang ada di sekitar kamu, kawan kamu itu kiri kanan yang kurang baik attitude-nya, atau yang ketiga kamu berani bertemu pimpinan untuk mengatakan bahwa tidaklah boleh dibiarkan keadaan yang ada. Nah, mana kamu pilih? Coba sebelum Pak Fahmi. Nah, Maisa, jawab. Saya Pak. Sudah jelas enggak tadi? Maaf Pak, tadi agak putus-putus. Oke, saya ulang ya. Tadi ada pertanyaan dari teman kamu. Dia bekerja di sebuah institusi. Jelas ya? Iya Jelas, Pak. institusi itu selalu menunjukkan framing lah ataupun flexing lah bahwa mereka ini begitu, misalnya apakah di BUMN atau apa swasta, tapi sebenarnya dia yang bekerja di dalam tahu nggak begitu-begitu amat sebenarnya, malah banyak yang sebaliknya, bahkan di antaranya pimpinannya juga tidak komit dengan apa yang kita kampanyekan. Nah, kamu berada di satu lingkungan yang boleh dibilang bahasa kasarnya hipokrit lah. Nah, kamu sikapnya lebih baik cari kerja tempat lain, atau kamu mengambil posisi untuk memperbaiki yang terdekat dari kamu, teman atau apa di kamu, atau kamu berani bertemu pimpinan untuk mengatakan keadaan ini tidak betul dipertahankan, harus diperbaiki. Nah, kamu ngambil sikap yang mana? Kalau saya ambil yang nomor 3 Pak. Wow, berarti kamu lebih baik mencari jalan lain. Begitu. Iya Pak. Wah, itu pilihan yang tidak bisa disalahkan. Betapapun nanti dikonsultasikan dulu ke Pak Didin ya, supaya tadi dikatakan supaya tidak emosional dan sebagainya. Tapi kamu sudah memilih, kamu keren. Sekarang Pak Fahmi, Pak Fahmi pula, Encik Fahmi, closing 2-3 menit lah. Ini masa sudah injury time lebih belum ini. Oke. Okey, sebagai closing je lah. Saya penutup saya. Pantun juga Pantun mau pecah kaca, pecah kelas. Sudah baca harap kelas. Okey. Okey. Saya ada satu ayat yang saya nak kongsikan sebagai closing. Di mana dalam surah Al-Hujurat, surah Al-Hujurat 15 boleh check. Kalau saya silap tolong check ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan tidaklah Allah jadikan manusia dan jin ini melainkan untuk beribadat kepadanya. Jadi untuk penutup ni saya menekankan bahawa untuk memastikan bahawa corporate governance, untuk memastikan akhlak Islamiah terjaga dalam kehidupan kita, tidak dapat tidak kita hendak merujuk kepada apa tujuan kita hidup di dunia ini. Iaitu kita melainkan untuk beribadat kepada Allah. Jadi ibadat itu luas, ibadat itu amat holistik, di mana sentiasa merujuk kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah serta dalil-dalil yang rajih daripada ulama. Itu yang saya hendak kongsikan, bahawa rakan-rakan sekalian, tinggal lagi berapa saat lagi injet time ni, saya nak ambil kesempatan ni semua, saya nak pesan bukan pada anda semua tapi pada diri saya. Hamba yang banyak kelemahan ini, tuntutlah ilmu. Dan surah Al-Alaq sebut Iqra, kan? Itu ayat yang pertama, betul tak? Carilah ilmu. Kerana ilmu dah adalah panduan hidup kita. Kerana dalam kaedah ada satu pantun dalam bahasa Arab, balaghah kita panggil Pak Reza, iaitu al-ilmu bila amalin kasyajaru bila samad. Ilmu itu bagaikan sepohon pokok. Ilmu yang bermanfaat adalah seperti pokok yang berbuah, yang kita boleh manfaat daripadanya. Bukanlah
pokok yang tanpa buah, yang tidak ada manfaat daripadanya. Itu pendapat daripada saya. Mungkin itu sahaja. Saya ucapkan terima kasih dan salam hormat, salam perkenalan, salam ukhuwah daripada saya, Fahmi, daripada Malaysia. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Waalaikumsalam kawan-kawan warahmatullahi wabarakatuh.